Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalan. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi hadil qudsi laula sallallahu ya Muhammad lama khalaqtu ma'aflak. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa Rasulullah. Kaifalukum? Kita sekarang masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulannya kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih hikmah kita memperingati atau merayakan Maulidin Nabi? Salah satunya kita seharusnya mengenal Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita belajar sirah nabawiyah, Nurul Yakin, kita baca Maulid. Tahu nggak kalian? Di dalam kitab Maulid itu semua tertulis atau menceritakan tentang kehidupan Nabi, tentang Nabi, bagaimana wajahnya, bagaimana hidungnya, bagaimana matanya. Itu semua ada di Maulid Tiba dan lain sebagainya. Itu semua tertulis di Maulid, di Maulid yang lain juga, nggak hanya di Maulid Tiba. Bagaimana sih hikmahnya juga? Kita meniru akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak pernah jahat sama orang lain. Bahkan ketika Nabi Muhammad berdakwah di daerah Taif, ditimpukin, dilemparin batu, Nabi Muhammad tuh nggak ngebales. Bahkan malaikat Jibril yang seorang malaikat pun marah melihat Nabi Muhammad diomelin atau ditimpukin sama penduduk Taif. Sampai-sampai tuh malaikat Jibril ngomong ke Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini nih penduduk nih bukan main nih, kebangetan ini penduduk nih. Bahasa kitanya kayak gitu ya. Gimana kalau seandainya tuh gunung saya lemparin tuh ke penduduk ituan? Tuh kata malaikat. Saking geramnya sama penduduk Taif ketika itu, Nabi Muhammad ngajak ke Islam tapi dilemparin pakai batu. Sampai malaikat dia nggak punya dosa, nggak punya nafsu, nggak punya apa, marah, ya kan? Marah. Tapi kata Nabi apa? Jangan. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak tahu. Bisa jadi anak cucu mereka nanti akan beriman kepada Allah. Itu akhlaknya Rasul. Jadi kalau ada di antara kalian dijahatin sama teman kalian, jangan balas jahat. Misalkan di antara kalian ada yang jahat sama teman kalian, harap dirubah mulai sekarang. Kalian mau jadi anak baik apa mau jadi anak jahat? Anak baik apa anak jahat? Kalau baik, jangan dijahatin temennya. Nih yang ada di sini nih, yang murid-murid Ustadz nih, nggak ada yang jahat sama temennya, nggak ada. Kalaupun anak-anak di luar sana yang gak ngaji sama Ustadz jahat sama kalian, kalian nggak boleh balesin jahat mereka. Sampai-sampai pernah di suatu cerita, di suatu riwayat diceritakan Nabi Muhammad SAW ada dulu zaman Nabi Muhammad tuh di pinggiran kota Madinah itu ada orang buta. Orang buta Yahudi, bukan Islam, Yahudi di pinggiran kota Madinah. Ini orang buta ini itu sangat benci Nabi Muhammad, benci. Sampai itu dia kalau setiap ketemu orang tuh, kalau ada orang datang ke dia tuh pasti dia ceritain tentang kebencian dia kepada Nabi Muhammad. Dia ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Ya, dia ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tukang sihir. Nabi Muhammad itu pemecah umat.
Nabi Muhammad juga kau jelekin terus. Padahal ketika dia bercerita seperti itu dan dia sedang disuapinin oleh seorang, disuapinin sama seseorang. Siapa seorang itu? Nabi Muhammad. Jadi itu dia ngejelekin Nabi Muhammad karena dia buta. Sambil disuapinin sama orang, dia ngejelekin sama Nabi Muhammad, ngejelekin Nabi Muhammad di depan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak pernah ngomong apa-apa. Cuma dia aja. Coba itu. Nyuapinin. Setiap hari suapinin. Sambil disuapinin sama Nabi Muhammad, sambil mencaci maki Nabi Muhammad. Gimana itu? Tapi Nabi Muhammad diem aja. Di depan orangnya itu diem aja. Sambil ngasih makan, disuapinin terus. Suapinin tiap hari. Sampai seketika Nabi Muhammad meninggal. Gak ada lagi tuh yang nyuapinin dia. Naiklah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Ya kan? Nah, Sayyidina Abu Bakar menggantikan kebiasaan baik Nabi Muhammad. Siapa? Nyuapinin orang Yahudi tadi. Ya. Pas ketika Abu Bakar menyuapini orang buta tadi yang Yahudi bukan orang Islam, langsung ditolak sama orang buta itu. Siapa kamu? Kata orang buta tersebut. Kamu, saya tahu bukan yang biasanya nyuapinin saya. Saya tahu ini kamu orang lain. Yang biasa nyuapinin saya orangnya sangat lembut. Yang biasa nyuapinin saya orangnya sangat santun, sangat sopan. Nyuapinin saya dengan sabar. Kalau kamu berbeda sama orang yang biasa nyuapinin saya. Akhirnya dijawab apa sama Sayyidina Abu Bakar? Iya benar. Saya bukan yang biasanya nyuapinin kamu. Saya adalah Abu Bakar, pemimpin umat Islam saat ini menggantikan Nabi Muhammad. Ketahuilah, wahai seorang bapak, yang biasanya nyuapinin kamu adalah Nabi Muhammad SAW. Kaget dia. Padahal ketika dia disuapin sama Nabi Muhammad, dia mencaci maki Nabi Muhammad. Dia memfitnah Nabi Muhammad. Pas dia tahu selama ini yang menyuapini dia Nabi Muhammad, dia kaget luar biasa. Akhirnya dia bilang ke Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, saksikanlah saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, akhlaknya Nabi Muhammad. Dicaci maki, dijahati, difitnah, gak pernah ngebales, bahkan didoain dengan doa yang baik, bukan doa yang jelek ya. Memang dikatakan oleh para ulama, doa orang zolim itu dikabuli. Misalkan nih, Ripal dizolimin sama Rifki, ya kan? Udahlah, Ripal dizolimin sama Rifki. Nah, ketika itu si Ripal berdoa, walaupun doanya jelek dikabuli. Ya Allah, jadikanlah si Rifki orang gila. Bilang aja udah dipotong gitu. Orang gila. Beneran? Kalau orang dizolimin, ya, kalau orang dizolimin, itu doanya tuh dikabuli semua. Paham? Paham? Tapi Ustadz di sini nggak ngajarin kalian doain orang jelek. Biar kata kalian dizolimin sama teman kalian, doain teman kalian yang jahatin kalian dengan doa baik. Sebagaimana dikatakan kalau kita berdoa kepada orang lain, kita doain orang lain nih, ya kan? Misalkan si Adit doain Teddy, ya Allah Teddy semoga ente dapat sepeda yang bagus. Ya Allah Adit semoga lu dapat HP yang bagus. Ya Allah Adit semoga lu gini. Dapat duit banyak, dapat burung banyak misalkan, ya kan? Kalian tahu ketika itu malaikat membalas doanya Adit. Buat siapa? Buat Adit. Wa anta kadzalik.
Kata malaikat, wa anta kadzalik. Dan begitu juga kamu. Jadi kalau kamu mendoakan orang lain, sejatinya kamu itu mendoakan diri kalian sendiri. Sekarang Ustaz tanya sama kalian, lebih kabul mana? Lebih diterima mana? Doa manusia apa doa malaikat? Doa malaikat. Maka dari itu namanya cara-cara strategi doa. Kalau kamu mau tidak didoain begini-gini, doain aja orang. Dan insya Allah tuh balik ke kamu. Sampai Ustaz lihat tuh di HP, di Instagram, Ustaz lihat ada seorang kaya raya. Itu dia hanya punya amalan apa? Dia orang kaya raya. Mobilnya banyak, rumahnya bagus, banyak. Mobilnya bagus-bagus. Ini cuma apa? Dulu padahal dia tuh gak punya apa-apa. Tapi karena dia punya amalan apa? Ngedoain orang lain. Dia punya jadi kaya. Bagaimana nih caranya dia biar bisa kaya seperti saat ini? Itu dia setiap baru keluar dari rumah nih. Ini bisa buat kalian tiru juga. Yang misalkan nanti kalian udah kerja, udah lulus kuliah, ya kan, lulus sekolah, kerja, ini bisa kalian tiru atau bisa jadi dari sekarang kalian tiru. Bagaimana tuh orang itu bisa jadi kaya? Dia bilang, saya setiap baru keluar dari rumah, dari pintu, saya naik motor, baru di atas motor saya melihat ada orang lewat di depan rumah saya, dia cuma pakai sepeda lain. Dalam hati saya berdoa, kadang saya ucapin, ya Allah, semoga dia punya kendaraan bagus, punya motor bagus, punya mobil bagus, agar dia tidak capek-capek lagi naik sepeda. Tanpa sepengetahuan tuh orang naik sepeda. Habis itu dia jalan keluar, mulai di jalanan, ketemu warung makan, sepi, nggak ada pelanggannya. Dia doa lagi di situ. Ya Allah, semoga warung ini rame, banyak pelanggannya. Didoain gitu. Terus habis itu dia jalan lagi sedikit, dia ketemu lagi apaan? Toko udah nutup. Tokonya udah nutup gitu, bangkrut. Didoain, ya Allah, semoga toko ini bisa buka lagi, bisa jaya lagi. Terus sampai 10 setiap hari. Setiap dia keluar jalan, itu dia doain orang 10 doa. Dia ketemu di pinggir jalan, ada orang jalan kaki, ya Allah, semoga dia nggak jalan kaki lagi, dikasih sama Engkau mobil yang bagus. Dia melihat ada pengemis nyari-nyari makanan di tempat sampah, didoain, ya Allah, semoga pengemis itu jadi orang kaya, nggak ngemis lagi. Begitu terus setiap hari didoain orang tanpa sepengetahuan orang yang didoain. Begitu terus setiap hari. Akhirnya apa? Karena ketika dia berdoa, malaikat wa anta kadzalik, dan begitu juga kamu. Kabulan mana doa manusia dengan doa malaikat? Doa malaikat. Jadi semua yang dia doakan kepada orang lain, 10 doa setiap pagi dia keluar, itu kembali kepada dirinya. Akhirnya dia menjadi orang kaya raya. Jadi orang yang sukses di dunia. Tapi dengan catatan ya, ketika sudah sukses, sudah jadi kaya, jangan sombong, jangan pelit sama hartanya. Tanggung tuh anak yatim, tanggung janda-janda yang tua-tua, ya kan, yang udah ditinggal sama suaminya, tanggung. Tuh, sedekah ke masjid, bangun tuh masjid yang bagus, beliin AC ke masjid, gitu. Jangan lupa ketika sudah kaya, jangan lupa sama Allah. Kalau misalkan kita berpikir kepada Allah, ya Allah, kalau doa saya nggak pernah dikabulin,
Bisa jadi kamu tuh hanya doa buat diri kamu sendiri. Makanya doa tuh buat orang lain. Habis doa buat diri kamu, buat keluarga kamu, buat orang tua kamu, baru doain buat orang lain. Karena apa? Sejatinya ketika kita mendoakan orang lain, kita mendoakan diri kita sendiri. Paham? Sampai sini bisa dipahami? Jadi kayak gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa kalian ingat dari akhlaknya Rasul, dari cara-caranya orang kaya tadi, bagaimana bisa menjadi sukses di dunia. Ya, bisa kalian tiru. Jangan jahat sama temennya, ya. Doain temennya yang baik-baik, ya. Amin amin. Ya, amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.